Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati, aksiru, perbanyaklah kalian dzikra hadimil ladzat, mengingat perkara sesuatu yang dapat memutus dari kenikmatan kita dalam menikmati kenikmatan dunia. Apa itu? Yaitu kematian. Oleh karena itu tujuan daripada kita takziah, bahkan tujuan daripada kita menuntut ilmu agama tidak lain tidak bukan adalah supaya kita ingat bahwa kita ini akan disempurnakan oleh Allah kehidupannya dengan adanya kematian. Mau tidak mau mati bakal mati, tidak mau mati pun bakal mati. Sadar tidak sadar akan kematian pun akan mati, tidak sadar akan kematian pun bakal mati. Berani ataupun tidak berani mati juga mati, tidak berani mati pun juga mati. Oleh karena itu, aksiru, kata Nabi, perbanyaklah mengingat sesuatu yang dapat memutuskan kenikmatan dunia. Apa itu? Kematian. Karena dengan mengingat kematian, maka alim ulama paling tidak memberikan hikmah kenapa kita dianjurkan untuk mengingat kematian. Yang pertama, fungsi manfaat apabila kita mengingat kematian adalah mendapatkan ta'jilut taubah, bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, kullukum khata'un, setiap manusia ini semuanya berdosa, semuanya bersalah. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang berdosa at-tawwabun, yaitu orang yang bertaubat. Merasa berdosa itu pun berdosa, merasa tidak berdosa lebih-lebih lagi berdosa. Karena kita ini memang tidak maksum. Mau siapapun, orang biasa ataupun orang luar biasa, jamaah ataupun ustadznya, semua memiliki dosa. Bahkan Nabi SAW yang terjaga, maksum dosa yang terdahulu, yang bahkan kalaupun ada yang akan dikerjakan sudah diampuni oleh Allah, itu pun menganjurkan untuk selalu istighfar sehari 100 kali. Nabi yang sudah dijamin surga, terjaga dari amal-amalan buruk. Bahkan Nabi itu melakukan sesuatu yang menurut kita itu biasa, itu bisa jadi dosa bagi Nabi. Bagi kita nggak bangun tahajud biasa, Pak, Bu. Tapi bagi Nabi tidak tahajud itu suatu hal kesalahan yang fatal sekali. Jamaah tidak mengaji, ya, biasa. Tapi kalau ustadznya nggak mengaji, luar biasa. Maka kalau kita mau mengingat kematian, ta'jilut taubah, akan bersegera dalam bertaubat. Karena tahu kematian ini tidak pandang bulu. Mau yang bulunya panjang, bulunya pendek, bulunya putih, bulunya hitam, tidak pandang bulu. Anak baru lahir, kadang belum lahir pun keguguran, pantas tidak mati, Pak. Ada yang protes, ini orang bayi belum lahir sudah mati, protes. Ada yang protes, dosa malah. Baru lahir, baru bunyi oek-oek saja, paling beberapa menit saja langsung meninggal dunia, pantas tidak pantas. Anak-anak main-main di luar, di jalan, ada motor kebut ketabrak, meninggal, pantas tidak pantas. Orang dewasa lagi mau nyari ikan, tenggelam, meninggal dunia, pantas tidak pantas. Orang tua lebih pantas lagi. Oleh karena itu, kalau kita mau mengingat, sering-sering mengingat kematian, maka ta'jilut taubah, akan sering-sering bertaubat. Maka suatu kekeliruan kalau sehari semalam kita tidak bertaubat, paling tidak istighfar. Dan kata Sayyidina Ali, istighfarnya umat akhir zaman ini pun perlu diistighfar. Nah, kita istighfar saja masih perlu diistighfari, Pak, karena istighfar kita belum benar, kan? Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kalau kita mau bertaubat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan ampuni. Apa itu taubat? Menyesal. Pertama, menyesal. Yang kedua, menghindari apa yang telah diperbuatnya. Yang ketiga, berjanji tidak mengulangi. Yang keempat, tidak mengungkit-ungkit lagi. 4 perkara ini baru ada namanya taubat.
Maka tahapan dalam bertobat kita sesali dulu. Habis itu dihindari perbuatan buruknya. Kemudian apa? Kemudian tidak diulangi dan tidak diungkit-ungkit. Nah, yang terakhir ini bahaya, mengungkit-ungkit dosa ini bahaya sekali. Bahkan kata Nabi dalam hadis sahih dikatakan, kullu ummati mu'affan, setiap umatku bakal diampuni oleh Allah. Syaratnya Islam, kalau dia mau tobat pasti diampuni oleh Allah. Ilal mujahirin, kecuali orang yang membesar-besarkan, yang sering mengungkit-ungkit dosa. Saya ini loh, wah jangankan kok 1 botol, 4 botol saja saya minum. 4 galon botol kecap ABC. Nggak boleh seperti itu. Kalau Allah sudah tutupi, jangan diungkit-ungkit. Karena dengan mengungkit-ungkit dosa yang pernah kita lakukan, ini akan menjadi psikologis bagi orang pendengar untuk melakukan hal tersebut. Wajarlah Pak, itu saja 1 dus botol, berarti saya 1 dus ya wajar dong. Saya 1 botol saja wajarlah, lebih parah sana. Apalagi membangga-banggakan masa-masa dulu, masa-masa maksiat kepada anak keturunannya. Ini sangat dosa besar. Kenapa? Akan mengakibatkan anggapan buruk, sehingga anak ini juga berani untuk bermaksiat. Bapakmu ini loh nak, pokoknya setiap ada apa-apa, pokoknya parang maju. Nah berarti besok anaknya punya anggapan dalam psikologis kehidupannya, bapak saya parang, ya paling tidaklah aku ini pisau lah gitu. Sehingga menganggap ringan dosa. Oleh karena itu, kalau mau diampuni oleh Allah, jangan ngungkit-ngungkit dosa yang pernah kita kerjakan. Bahayanya orang sekarang Pak, merasa bangga, dia sudah bertaubat tapi merasa bangga terhadap kemaksiatan yang pernah ia lakukan. Dulu siapa itu yang megang bioskop? Dulu siapa itu yang sering joget-joget sampai larut malam? Kalau bukan saya, tidak boleh. Kemudian kalau kita mau ingat, sering-sering ingat mati, maka alim ulama katakan i'daduz dalam kita, dalamnya terlebih lagi di akhirat. Jadi kita mau kemana pun butuh bekal Pak. Kita mau ke sawah saja harus ada bekal, minimal parang, arit, motor pun bawa. Semakin jauh kita pergi menuju suatu tempat, maka semakin bekal itu pun harus dipersiapkan. Kalau kita mau di pantai di Sinjai, Manleng, ya kita pakai bekal 10.000, 20.000 sudah cukup. Nasi kuning paling 10.000, selebihnya buat air minum. Tapi kalau kita mau ke Pantai Losari, nggak cukup 20.000 Pak. Bahkan jalan kaki pun nggak cukup 20.000. Kecuali mampir di warung, mohon saya kasihan ini sudah makan berapa hari mau ke Losari. Apalagi kita ini tujuan kita, kata Nabi SAW, ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia diciptakan untuk kita, tapi kita bukan untuk dunia. Kita diciptakan untuk akhirat. Maka di dunia ini kita ini hanya mampir ngombe bahasa Jawanya, mampir minum saja. Tapi jangan kayak preman yang pernah saya ketemu ya Pak. Katanya di dunia mampir ngombe, makanya saya minum minuman. Bukan, maksudnya hanya istilah saja. Yang namanya orang singgah untuk istirahat, minum, makan sebelumnya, itu hanya sesaat saja. Maka kalau kita sering-sering ingat kematian, maka kita akan semakin sering mempersiapkan bekalnya. Bahkan kata Nabi juga dalam satu hadis, al-kais mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar, cerdas adalah orang yang mampu menahan hawa nafsunya dan mempersiapkan bekal untuk akhiratnya, kehidupan setelah kematian. Wal ajiz ini orang lemah Pak. Tapi kalau kita terjemahkan lemah kurang pas. Yang pasti ada pun orang idiot, sangat idiot. Siapa?
adalah orang yang kata Nabi menuruti hawa nafsunya. Man ittaba'a hawa nafsahu wa tamanna 'ala Allah. Hawa nafsunya dituruti wa tamanna 'ala Allah, dan seakan-akan dia itu Allah Maha Pengampun kok, pasti surga. Ya, ini orang yang ideal. Maka orang cerdas dengan orang pintar itu beda, walaupun sama-sama kelihatannya beda. Orang cerdas itu menyelesaikan masalah sebelum masalah datang, orang pintar menyelesaikan masalah setelah masalah itu datang. Makanya kenapa dikatakan Al-Qais, orang yang cerdas, kata Nabi, yaitu orang yang persiapkan bekal untuk kematian, karena kematian belum datang tapi sudah dipersiapkan. Makanya orang cerdas. Kalau anak kita cuma juara 1 ulangan catur bulan ataupun ulangan ujian nasional, itu bukan orang cerdas, itu orang pintar, karena dikasih soal baru mengerjakan. Kalau orang cerdas itu apa? Nyatet di tangan, dicontoh gitu. Orang cerdas itu mau dikasih apapun, ya akan bisa menyelesaikannya. Itu namanya orang cerdas. Kalau kita pengen menjadi orang yang cerdas versi Rasulullah, maka maka mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Maka tahan itu hawa nafsu dan persiapkan kehidupan setelah kematian. Ya wallahu alam, sekarang sering-sering Pak kematian di mana-mana. Bahkan hampir setiap hari ini pun jamaah Thariqul Janani diundang orang khataman, orang peringatan 3 hari 2 hari. Wallahu alam sebabnya apa, ya intinya sudah takdir Allah. Maka kita ini hati-hati. Kita hati-hati. Orang beriman itu tidak takut mati. Tapi kalaupun dia takut, maksudnya sudahkah siap atau belum bekal untuk kematian. Maka kalau kita mau ingat, sering-sering ingat kematian, maka iddatuz zat, maka bekal kita bakal akan banyak. Kata alim ulama yang ketiga, kalau kita mau ingat, sering-sering ingat kematian, maka akan menjadi ilajun ankasratil amal, akan menjadi penyembuh, obat dari banyaknya kita angan-angan. Kata Nabi, umur manusia ini garis ini, tapi angan-angannya melebihinya. Bahkan nanti kalau seumpama sering ada orang, Pak, ini rumah saya besarkan. Loh, kenapa? Kan anaknya sudah punya rumah. Iya, nanti kalau cucu saya, cicit saya sudah besar nanti. Padahal belum tentu ada jaminan dia hidup sampai dia punya cucu ataupun cicit. Nah, maka kalau kita benar-benar mau kita supaya bekalnya bagus, kita pun menjadi tambah dekat dengan Allah, kita pun segera untuk bertaubat, maka sering-sering ingat kematian. Jangan dianggap kematian itu hal yang mudah, Pak. Jangan sekali. Karena kata Nabi, alam barzah, alam kubur adalah bisa jadi menjadi taman dari taman-taman surga, bisa jadi juga jurang dari jurang-jurang neraka. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah, wal tanzur ma qaddamat lighad, dan lihatlah dirimu untuk bekal nanti hari esok, yaitu hari kematian. Maka kata kiai saya, Pak Kiai Haji Ahmad Mukhlisun Abdurrahman, sudah meninggal beliau almarhum, katanya kalau orang beriman itu hari ini, besoknya bukan besok, tapi besok adalah kematian. Beliau umurnya 62-63 meninggal dunia. Beliau katakan, apa yang dipersiapkan oleh orang-orang sekarang yang dengan alasan saya mempersiapkan ini, saya mempersiapkan itu untuk masa depan. Kata kiai kami yang sudah tua, apakah kalian tahu apa itu masa depan? Ya, saya ini masa depan. Saya sudah sampai di masa depan, ternyata tidak ada apa-apanya. Lantas apa yang dimaksud dengan masa depan kalau bukan yaitu alam akhirat? Maka ada orang bilang, kamu tabung ini uang di bank untuk masa depan, engkau bikin rumah yang megah untuk masa depan, engkau beli ini beli itu untuk masa depan. Itu bukan masa depan.
Itu belum tentu kita pun menikmati. Tapi apa masa depan? Yaitu alam akhirat, itu baru masa depan. Tapi orang-orang kafir pintar, menganggap masa depan itu pokoknya yang besok itu masa depan. Tapi orang beriman tidak. Orang beriman sekarang ini ya sekarang, besok adalah kematian. Dan yang terakhir, kalau kita mau benar-benar mengingat, sering-sering mengingat kematian, kata alim ulama, akan menjadi mubadaroh ilal amali soleh, akan menjadi semangat kita untuk segera beramal soleh. Nabi katakan, kalau engkau di malam hari jangan menunggu di datangnya siang hari. Ketika kalian di siang hari jangan menunggu malam hari. Kebanyakan orang-orang yang tidak beramal itu, Pak, bukan karena nggak mau beramal, mau tetap, Pak. Bahkan dalam satu kitab hikam karangan Syekh Athaillah As-Sakandari katakan, orang kebanyakan tidak beramal bukan karena nggak mau, tapi karena menunda. Saya nantilah, saya mau ke masjid kalau nanti saya sehat lah, saya mau ke masjid kalau saya nanti sukses lah. Nah, pas sudah ke masjid, pas lagi di masjid, ternyata pas butuh-butuhnya uang, butuh-butuhnya mobil. Ya Allah, berikanlah saya mobil, ya Allah. Mereknya Honda ini, ya Allah. Mereknya Toyota ini, sampai disebut itu mereknya. Sampai banyak pun disebut, yang ban 4 ya Allah, yang velgnya ini ya Allah, yang enggak kredit ya Allah. Giliran sudah dikasih, enggak nampak lagi di masjid. Itu terkadang kenapa Allah nggak mau ngasih, dalam arti belum memberikan kita kenikmatan apa yang kita mau. Padahal astajib lakum, kata Allah sudah janji dalam Al-Quran, siapa mau berdoa pasti akan aku kabulkan. Cuma takut kalau seumpama nih kita doa, ya Allah berikanlah emas 1 kilo, jatuh benar 1 kilo, belum tentu besok kita masih mau berdoa. Yang ada besok langsung ke Makassar, jadikan uang apa yang kita, akhirnya duduk santai di rumah. Maka jangan sampai, Pak, terutama kehidupan kita jangan sampai terlepas dari masjid. Dan ini sedikit informasi yang saya ketahui saja. Almarhumah ini, Masya Allah, hatinya selalu terpaut dengan masjid. Dalam arti apa program masjid selalu terpaut, walaupun jarang mengikutinya. Karena memang fisiknya, usianya sudah uzur. Apalagi ada informasi katanya sebelum meninggal juga mengucapkan alhamdulillah. Dan cukup di wilayah sini saya saksikan 2 orang, Pak Eko kita juga tahu, almarhumah juga sebagai mertuanya juga. Itu kematiannya tidak menyusahkan orang sekitar. Ini termasuk suatu tanda, kata alim ulama, kematian seseorang kok nggak menyusahkan, itu tandanya sudah tanda daripada orang baik. Makanya kadang masih kita kehilangannya besar sekali karena nggak ada sebab-sebab sebelumnya secara zahir sakit ataupun apa. Bahkan Pak Eko almarhum saja hitungannya duhur itu ngaku pusing. Udah. Maka hilangkan keyakinan bahwa memang kata Nabi yang mendatangi kehidupan kita 70 kali dalam sehari semalam adalah malaikat Israil. Ya Allah, ini daerah Ceneng gimana ya Allah? Ini ada 1 orang ini sudah layak belum? Oh, nanti dulu. Tandanya suruh taubat. Itu ya Allah yang sering ngisi di Thoriqul Jannah, ya Allah. Itu gimana? Oh, nanti dulu. Itu Ustadz itu nanti dulu lah, terakhir dulu. Yang ngapal masjid bagaimana? Nanti dulu, nanti malah kotor masjidnya, nggak ada yang ngapal. Kalau kita bahasakan seperti itu kalau bisa. Tapi kematian itu tadi sekali lagi, Pak, ini cukup menjadi tanda bagi kita. Kematian datang tidak terpandang bulu. Kenapa kita sekarang masih banyak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kita mengaku berangan-angan masih hidup umur panjang itu saja. Kalau seumpama di speaker musola ini dibilang Pak RW, Pak RT bahwa besok subuh itu jatah terakhir, gimana Pak? Bisa tidur Pak RT? Nggak bisa. Langsung undang orang, malah suruh khataman lagi. Karena tahu jatahnya. Maka misteri kematian ini datang kapannya ini misteri, nggak ada yang tahu. Tapi makanya dibalik misteri itu supaya apa? Supaya kita berlomba-lomba dalam ketakwaan, dan paling minimal kita mau takwa apa? Selalu hati kita terpaut dengan masjid, karena masjid pusatnya segala kebaikan. Ada orang itu
Ke masjid dulu atau menuntut ilmu dulu? Ke masjid dulu. Karena ternyata dengan istiqomah ke masjid, ternyata di dalamnya juga ada taklim, menuntut ilmu. Sedekah dulu atau ke masjid? Ke masjid dulu. Karena ternyata ya zakat juga mengumpulkannya di masjid. Jangan sampai kita nggak pernah naik masjid, nggak pernah hubungan kita terpaut dengan masjid, tahu-tahu kita ke masjidnya karena diantar oleh orang. Jangan sampai. Umat sekarang sudah Pak, nggak ada solusi yang terakhir kecuali hati selalu terpaut dengan masjid. Maksiat ke masjid, bukan maksiat di masjid Pak ya. Tapi kalau maksiat ke masjid, saya tahu dengan ada ahli masjid menegurnya, memberikan nasihat-nasihat yang baik sehingga dia mudah dalam bertaubat. Maka alhamdulillah di sini ada pembangunan TPA juga. Itu salah satu daripada program masjid juga. Maka kita ramaikan masjid kita, musola kita semata-mata menjadi bekal kita kebaikan di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Kita sama-sama harapkan keikhlasan daripada apa yang kita bacakan supaya menjadi kemanfaatan tersendiri bagi almarhumah dan juga bisa menjadi sisihan kemanfaatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kalau mau benar-benar sabar terhadap apa dari keputusan Allah, maka wabasyirus sabirin akan mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala dan akan dijamin oleh Allah dalam memberikan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk hidayah sehingga menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa disampaikan dan permohonan maaf ini untuk keluarga karena besok jamaah ini nggak bisa khataman di sini. Belum bisa karena ada acara di tempat Ustadz Hendra sudah jauh-jauh hari. Di sana ada khataman sama ada ceramah seperti itu. Dan kepada jamaah juga saya mewakili tuan rumah, mohon maaf kalau ada mungkin kurang layakan dalam penyambutan, mohon bisa diikhlaskan insyaallah ya. Semoga itu saja yang bisa disampaikan. Allah benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya dari kebunan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.